Coba bayangkan skenario ini sejenak. Bayangkan Anda tiba-tiba diangkat menjadi seorang CEO dari sebuah perusahaan raksasa. Oke, jabatan yang diimpikan banyak orang ya? Pastinya. Nah, di dalam perusahaan ini, Anda memiliki 37,2 triliun karyawan. Wah, angkanya fantastis banget itu. Benar, dan mereka ini bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa henti. Nggak ada uang lembur sama sekali? Sama sekali nggak ada, mereka nggak pernah minta cuti tahunan, nggak pernah ngeluh soal beban kerja, nggak pernah mogok, dan yang paling menakjubkan, mereka punya tingkat keloyalan yang absolut kepada Anda. Terdengar kayak fantasi setiap pengusaha ya? Iya kan? Tapi ini tuh bukan metafora bisnis belaka. Karyawan-karyawan yang sangat setia ini adalah sel-sel hidup yang saat ini sedang bernapas dan bekerja di dalam tubuh Anda sendiri. Karyawan ini, kita seringkali menjadi pemimpin yang sangat toksik tanpa kita sadari. Bener banget. Kita memaksa mereka lembur dengan begadang berhari-hari. Kita kasih mereka bahan bakar dari makanan cepat saji yang kurang nutrisi. Belum lagi kita membanjiri mereka dengan hormon stres gara-gara kecemasan yang sering yang nggak perlu. Dan yang paling sedih, kadang kita berdiri di depan cermin cuma buat menghujat hasil kerja keras mereka. Nah, paradigma itulah yang persisnya mau kita bongkar habis-habisan di eksplorasi mendalam kita hari ini. Kita akan membedah catatan dari A.J. Eko Siswanto yang fokus pada komunikasi seluler dan koneksi pikiran dengan tubuh. Ini topik yang krusial banget. Selama ini kan kita dididik dengan pemahaman mekanis ya. Kita menganggap tubuh ini cuma sekedar mesin biologis yang bergerak otomatis. Iya, kayak mobil gitu. Kalau ada onderdil yang rusak, ya tinggal pergi ke dokter, minum pil, kelar. Ibarat masuk bengkel ganti suku cadang. Padahal, apa yang akan kita bahas hari ini bakal nunjukin realitas yang jauh lebih canggih. Tubuh kita itu bukan mesin pasif, ia adalah sebuah ekosistem cerdas, hidup, dan sangat peka. Berarti mereka mendengarkan kita dong. Secara harfiah, iya. Mereka menguping dan merespon setiap instruksi dari pikiran kita. Makanya, pergeseran cara pandang ini penting banget buat pendengar kita pahami. Karena begitu Anda menyadari bahwa tubuh Anda adalah mitra hidup yang terus berdialog dengan Anda, cara Anda memperlakukan diri sendiri mulai hari ini nggak akan pernah sama lagi. Betul. Kita sedang bertransisi dari sekedar mode bertahan hidup menjadi bagaimana mengelola ekosistem yang luar biasa kompleks ini. Oke, mari kita mulai dari fondasi dasarnya nih. Kalau kita sebut tubuh sebagai ekosistem cerdas, syarat mutlak dari kecerdasan kolektif itu kan komunikasi ya. Pasti, harus ada pertukaran informasi. Nah, sel-sel kita ternyata sangat cerewet loh. Misalnya saat Anda nggak sengaja mengiris jari waktu potong bawang di dapur. Sel-sel di sekitar luka itu nggak cuma diam nunggu perintah dari otak. Mereka langsung ambil inisiatif lokal ya? Bener banget. Mereka memancarkan sinyal darurat, lalu sel darah putih langsung berbondong-bondong datang bak pemadam kebakaran untuk membunuh bakteri. Sementara sel kulit lain langsung membelah diri buat nutup luka. Ada koordinasi tingkat tinggi di situ. Kalau kita lihat dari kacamata biologi molekuler, cara mereka ngobrol itu canggih banget. Ada 3 jalur komunikasi utama sebenarnya. Wah, apa aja tuh? Pertama, sinyal kimiawi. Ini kayak sistem pos internal tubuh. Kelenjar kita melepaskan hormon atau molekul kayak insulin gitu yang ngalir lewat darah. Terus nanti diambil sama sel yang butuh. Iya, sel yang punya kotak surat atau reseptor yang pas bakal nerima pesan itu. Terus yang kedua, ada sinyal listrik. Ini yang dipakai sel saraf kita melalui impuls listrik. Berarti ini jauh lebih cepat dari sistem pos tadi ya? Jauh lebih cepat. Ini ibarat kabel fiber optik berkecepatan tinggi yang memastikan respons instan. Kayak saat Anda narik tangan pas nggak sengaja nyentuh panci panas. Dan yang ketiga apa? Interaksi langsung. Sel-sel yang bersebelahan membuka semacam jembatan fisik buat bertukar molekul tanpa perantara sama sekali. Jadi kalau boleh saya pakai analogi zaman now, ini pada dasarnya kayak sel-sel kita punya grup WhatsApp mikroskopis mereka sendiri ya? Analogi yang pas banget tuh. Nah, implikasinya kan jadi ngeri-ngeri sebako kita sadar peran kita sebagai CEO. Bayangin, kita lagi kejebak macet parah, stres banget karena hampir telat rapat penting. Otomatis panik kan itu? Benar, pikiran sadar kita sebagai bos,
Ibaratnya, baru aja ngirim pesan panik berhuruf kapital semua ke grup WhatsApp sel tadi. Gawat, kita dalam ancaman. Dan seketika 37,2 triliun anggota grup itu ngebaca pesannya dan ikut panik bersiap menghadapi kiamat. Persis. Secara biologis, pesan panik dari bos ini wujudnya seperti apa sih? Wujud fisiknya nyata banget, yaitu banjirnya hormon kortisol dan adrenalin ke aliran darah. Sebenarnya, evolusi merancang respons stres ini untuk ngadepin ancaman fisik jangka pendek. Contohnya kayak lari dari kejaran harimau gitu ya? Betul. Masalahnya, sel tubuh kita ini kan nggak bisa bedain mana ancaman dimakan harimau dan mana ancaman cuma dimarahin atasan di kantor. Oh wow. Jadi respons biokimianya sama aja. Sama persis. Dan ketika Anda stres kronis, Anda memaksa triliunan sel ini berada dalam mode survival atau bertahan hidup berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Padahal mereka harusnya ngerjain tugas pemeliharaan harian ya. Nah itu dia. Dalam mode bertahan hidup, fungsi jangka panjang kayak pencernaan, pembaruan sel kulit, dan yang paling penting, sistem imun bakal dimatikan sementara. Semua energi dialihkan buat berperang. Berarti ibarat karyawan yang disuruh lembur dalam kondisi krisis terus-menerus. Cepat atau lambat sistemnya bakal kolaps dong. Tepat. Dan kolapsnya sistem ini yang di dunia medis kita kenal sebagai peradangan kronis atau bahkan memicu penyakit autoimun. Penjelasan tadi jujur bikin saya merinding tapi sangat masuk akal. Cuma ada satu hal yang mengganjal nih. Apa itu? Kalau sel komunikasi lewat kimiawi dan listrik, itu kan wujudnya fisik. Kita bisa lihat hormon di mikroskop, bisa ukur listrik saraf. Tapi pikiran kita, rasa cemas, emosi kita, itu kan abstrak. Nggak punya massa, nggak punya bentuk. Iya, emosi itu non-materi. Nah, gimana caranya hal yang nggak berwujud fisik ini bisa nekan tombol biologis di sel kita? Bukti paling klasik dari persilangan antara yang abstrak dan yang fisik ini adalah efek placebo di dunia medis. Anda kasih pasien sebuah pil kosong, mungkin isinya cuma tepung gula tanpa zat aktif obat sedikit pun. Oke, tapi dokternya bilang itu obat manjur ya? Betul. Anda yakinkan si pasien dengan otoritas medis bahwa pil itu adalah obat pereda nyeri berdosis tinggi. Apa yang terjadi? Pasien minum pilnya dan rasa sakitnya benar-benar hilang. Padahal nggak ada bahan aktifnya. Gimana bisa? Pemindaian otak menunjukkan bahwa tubuh pasien itu secara aktif memproduksi dan melepaskan endorfin, yaitu pereda nyeri alami tubuh kita, dalam jumlah besar. Keyakinan si pasien, yang merupakan ide abstrak, diterjemahkan secara langsung menjadi molekul kimia oleh otak. Jadi pikiran benar-benar memanipulasi biologi. Efek placebo ini memang selalu bikin takjub, karena nunjukin betapa kuatnya otak menipu tubuh. Tapi, di catatan A. Eko Siswanto ini, ada satu studi yang bikin saya agak skeptis dan mau saya pushback dikit nih. Oh, silahkan. Studi yang mana tuh? Eksperimen terkenal dari Dr. Masaru Emoto dari Jepang. Beliau memaparkan air pada kata-kata emosional. Katanya nih, air yang dikasih label kata positif kayak cinta bakal ngebentuk kristal yang indah banget saat dibekukan. Dan sebaliknya ya, kalau dikasih kata negatif kayak benci, kristalnya jadi hancur berantakan. Bener. Mengingat tubuh manusia isinya 70% air, kesimpulannya, kata-kata kita secara fisik merestrukturisasi sel. Nah, tunggu sebentar. Efek placebo masuk akal karena ada saraf dan otak. Tapi air di dalam gelas Nggak punya otak kan airnya? sama sekali nggak punya. Air nggak punya telinga apalagi pemahaman soal tata bahasa manusia. Gimana mungkin molekul H2O bisa paham dan merespon emosi? Ini terdengar kayak pseudosains yang mistis banget buat saya. Keraguan Anda itu sangat valid. Eksperimen ini memang sering banget disalahpahami kalau kita cuma ngelihat dari sudut pandang bahasa atau linguistik. Berarti ada penjelasan logisnya? Ada. Mari kita singkirkan mistisnya dan bedah murni dari ilmu fisika, khususnya cymatics, yaitu studi tentang gimana suara mempengaruhi materi fisik. Oke, cymatics. Terus gimana hubungannya sama suara kita? Suara atau kata-kata yang keluar dari mulut kita itu bukan cuma sekedar konsep. Suara adalah gelombang energi mekanis. Pita suara Anda bergetar, lalu mendorong molekul udara, dan menciptakan tekanan akustik yang benar-benar menabrak molekul air secara fisik. Oh, oke. Jadi suara itu ngasih tekanan fisik ke airnya. Tapi terus apa urusannya sama emosi? Karena emosi mendikte frekuensi dan panjang gelombang dari suara tersebut. Kalau Anda marah, teriak bilang benci, atau menghujat diri sendiri, nada suara Anda akan jadi tajam, nggak beraturan dan agresif ya. Ya, biasanya melengking atau keras gitu.
Nah, frekuensi akustik yang kacau ini secara harfiah menggetarkan ikatan molekul air dengan cara yang merusak atau tidak harmonis. Masuk akal. Terus kalau kata positif? Jika Anda bicara dengan nada penuh cinta, ketenangan, atau rasa syukur, gelombang suara yang keluar itu sangat konsisten, mulus, dan harmonis. Dalam fisika cymatics, gelombang frekuensi yang konsisten selalu menciptakan pola geometris yang simetris dan indah pada benda cair. Wah, ini mencerahkan banget. Jadi air itu bukannya ngerti bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Air itu merespons arsitektur energi mekanis dari emosi yang kita pancarkan. Tepat sekali. Bayangkan 70% tubuh Anda adalah cairan konduktif ini. Waktu Anda terus-terusan memancarkan frekuensi kemarahan pada diri sendiri, Anda secara fisika lagi nyiptain kekacauan mekanis di tingkat sel. Berarti pas kita ngaca terus mikir, aduh, atuh benci banget badanku, kita nggak cuma ngerusak mental, tapi pita suara kita secara literal lagi ngirim gelombang kejut yang mengacak-acak struktur air di dalam sel kita. Secara fisik, iya. Dan kalau kita mau lihat bukti yang lebih kuat ada di bidang epigenetika. Dulu sains mengira DNA itu takdir, cetak biru mutlak. Kalau bawa gen penyakit, ya pasti bakal sakit. Ternyata nggak gitu. Enggak. Epigenetika membuktikan bahwa genetik itu cuma kumpulan saklar lampu. Lingkungan, gaya hidup, dan yang paling krusial, persepsi dari pikiran Anda bertindak sebagai tangan yang menyalakan atau mematikan saklar itu. Punya contoh kasusnya nggak, biar kebayang? Bayangkan ada dua orang kembar identik, DNA-nya sama persis, tapi yang satu hidupnya penuh kecemasan, yang satu lagi hidup tenang penuh rasa syukur. Reaksi kimia dari pikiran mereka akan berinteraksi sama protein pelindung DNA. Dan hasil akhirnya beda ya? Beda jauh, gen kembar yang stres bakal nyala buat produksi protein pemicu peradangan. Sementara gen kembar yang tenang bakal nyalain produksi protein untuk perbaikan sel. Pikiran Anda benar-benar nulis ulang gimana kode genetik dieksekusi setiap detiknya. Gila. Fakta bahwa kita ini adalah arsitek dari genetik kita sendiri itu sangat memberdayakan. Tapi jujur juga agak nakutin ya kalau kita nggak sadar. Iya, tanggung jawabnya besar. Nah, dari biologi dan epigenetika ini, catatan Eko Siswanto ngebawa kita ke area sains yang lebih misterius lagi, fisika kuantum. Disebutkan kalau frekuensi pikiran kita berinteraksi sama struktur mikroskopis di sel. Ini gimana kerjanya? Ini adalah titik di mana biologi ketemu mekanika kuantum. Ada teori terkemuka, teori Orch-OR dari fisikawan pemenang Nobel Dr. Roger Penrose dan ahli anestesi Dr. Stuart Hameroff. Oke, teori Orch-OR bilang apa nih? Mereka menyarankan kalau kesadaran manusia itu nggak cuma nongkrong di sel saraf otak. Kesadaran beroperasi di tingkat kuantum, di dalam struktur berbentuk tabung-tabung kecil di sel kita yang namanya mikrotubulus. Mikrotubulus, oke, agak teknis nih. Bisa dikasih gambaran yang gampang dicerna nggak? Tabung ini ngapain sebenarnya? Bisa banget. Bayangkan ada dua buah garpu tala di satu ruangan. Kalau Anda pukul salah satunya sampai berdengung di nada tertentu, garpu tala yang satu lagi di ujung ruangan bakal mulai ikut bergetar sendiri di frekuensi yang sama. Resonansi ya namanya. Tepat. Mikrotubulus di dalam triliunan sel kita itu bertindak persis kayak miliaran garpu tala tadi. Saat kesadaran Anda memancarkan frekuensi emosi tertentu, tabung-tabung ini menangkap getaran resonansi itu. Dan mereka menyesuaikan fungsi selnya. Foton. Jadi sel kita benar-benar saling komunikasi pakai bahasa cahaya dan frekuensi. Sebentar, kalau saya pakai analogi stasiun radio, berarti otak atau kesadaran kita ini pemancarnya. Dan miliaran mikrotubulus di dalam tubuh kita itu antenanya yang selalu siaga, gitu kan? Analogi yang sangat sempurna. Otak memancarkan, antena sel menerima. Wow! Berarti kalau keseharian kita isinya cemas, khawatir, pikiran negatif, pada dasarnya kita lagi sengaja memutar stasiun radio berita buruk FM seharian dong. Dan 37,2 triliun karyawan Anda itu pendengar yang nggak punya pilihan lain selain mendengarkan siaran krisis itu tanpa henti. Mereka nggak pernah dapat instruksi buat santai. Nggak ada jeda iklannya pula ya? Hahaha, iya. Dan stasiun radio yang Anda sebut itu bukan sekedar metafora loh. Di rumah sakit, kita bisa ukur frekuensi ini pakai alat EEG atau mesin perekam gelombang otak. Oh ya? Ada frekuensi apa aja tuh yang keukur? Kalau Anda lagi stres, waspada, atau mikir keras, otak memancarkan gelombang beta. Ini frekuensinya cepat, sekitar 14-40 Hz. Beta itu bagus buat kerja, tapi sangat menguras energi sel tubuh kita.
Kalau kita terjebak di beta terus-terusan, efeknya apa? Tubuh nggak punya waktu buat meregenerasi sel yang rusak. Makanya kita harus putar tombol radionya turun ke gelombang alfa di 7-14 Hz. Ini frekuensi rileks. Di sini sistem penyembuhan alami mulai aktif. Dan ada yang lebih dalam lagi dari alfa? Ada gelombang theta di 4-7 Hz. Ini kondisi meditasi mendalam atau ambang tidur. Pikiran bawah sadar jadi sangat reseptif. Dan yang paling bawah ada delta. Ini gelombang tidur nyenyak di mana perombakan sel secara total terjadi. Berarti memaksa tubuh nyala terus di gelombang beta itu sama aja kayak menodongkan pistol ke sel kita buat kerja paksa ya? Kira-kira begitu ironinya. Nah, kita udah tahu sains dan teorinya. Pertanyaan terbesar buat para pendengar sekarang adalah pengaplikasiannya. Gimana nih panduan praktis buat jadi CEO yang baik bagi tubuh Inch kita mulai hari ini? Ada beberapa teknik intervensi harian yang direkomendasikan. Langkah paling mendasar adalah secara sadar ngebawa gelombang otak dari beta turun ke alfa atau theta lewat meditasi pernafasan lambat. Tarik napas panjang, rileks gitu ya. Terus setelah rileks ngapain? Lakukan visualisasi. Bayangkan ada cahaya penyembuhan menyelimiti bagian tubuh Anda yang lagi sakit. Lalu komunikasikan niat Anda di dalam hati, misalnya bilang, "Terima kasih atas kerja keras kalian tanpa henti, aku menghargai kalian, mari kita fokus menyembuhkan area ini." Wah, ngobrol langsung sama sel, tapi kan ini cuma di batin, emang ngaruh? Ingat mikrotubulus tadi, Anda nggak cuma ngomong manis, tapi beneran lagi ngubah keluaran frekuensi resonansi Anda. Selain itu ada juga teknik afirmasi air minum. Mengaplikasikan konsep cymatics yang kita bahas tadi ya. Betul. Sebelum minum segelas air, pegang sebentar, tetapkan niat Anda. Ucapkan, air ini akan membersihkan dan memberikan energi kehidupan buat selku. Anda masukin frekuensi harmonis ke medium yang bakal segera menghidrasi tubuh Anda. Praktis banget itu. Lalu ada lagi yang namanya teknik body scan. Setahu saya ini soal mendengarkan keluhan tubuh ya. Iya, ini pendekatan yang cukup bertolak belakangan sama kebiasaan modern kita. Biasanya kan kalau kita sakit perut atau pundak pegal, refleks kita apa? Langsung telan obat pereda nyeri, biar diam, terus kita bisa lanjut kerja. Padahal mematikan rasa sakit pakai obat itu sama aja kayak Anda nyabut kabel alarm kebakaran pas gedung lagi terbakar cuma gara-gara Anda terganggu sama suara bisingnya. Wah, bener juga. Alarmnya mati, tapi apinya tetap nyala. Persis. Rasa sakit itu sistem notifikasi seluler Anda. Sakit emak seringkali bukan sekedar telat makan, tapi manifestasi dari emosi yang nggak terproses. Pundak kaku itu representasi beban mental yang dipikul. Terus lewat body scan ini, kita harus gimana? Duduk diam, pusatkan perhatian ke area yang sakit, jangan dihakimi. Alih-alih membungkamnya, tanyakan ke dalam diri. Hai, apa yang mau kau sampaikan ke aku? Apakah aku kerja terlalu keras? Apa aku lagi nahan marah? Seringkali, pas kita benar-benar mau dengerin, rasa sakitnya perlahan pudar karena pesannya udah tersampaikan. Membutuhkan self-awareness yang lumayan tinggi ya. Terus, ada satu teknik terakhir dari catatan ini yang paling bikin saya mengernyitkan dahi. Oh, saya tahu nih arahnya kemana. Teknik mirror talk atau ngomong di depan cermin. Instruksinya begini, berdiri di depan cermin, tatap mata sendiri, harus tersenyum secara fisik, dan ucapkan afirmasi positif dengan suara jelas. Memang banyak yang skeptis soal ini. Saya mau mewakili pendengar nanya nih, bicara sendiri sambil maksa senyum itu rasanya pasti aneh, canggung, bahkan berasa palsu banget di awal. Kenapa sih harus capek-capek narik otot muka dan bersuara? Nggak bisa ya dibatin aja sambil rebahan di kasur. Saya ngerti banget kenapa itu kerasa canggung. Kita kan lagi melawan kebiasaan puluhan tahun yang isinya mengkritik diri sendiri tiap ngaca. Pasti ego kita ngelawan. Bener, rasanya konyol gitu. Membatin pas rebahan itu memang bagus di gelombang theta. Tapi, kenapa mirror talk dengan ekspresi wajah dan suara lantang dampaknya jauh lebih eksponensial? Jawabannya ada di fenomena siklus umpan balik neurobiologis. Umpan balik neurobiologis, gimana tuh mekanismenya? Hubungan otak dan tubuh itu jalan tol dua arah. Nggak cuma otak yang ngasih tahu tubuh harus ngerasa apa, tapi postur tubuh juga ngelapor ke otak soal kondisi saat ini. Oh, oke. Jadi pas kita senyum, Pas Anda secara mekanis memaksa otot zigomatikus di pipi buat narik sudut bibir ke atas, biarpun awalnya senyum palsu yang canggung, pergerakan otot itu ngirim sinyal langsung ke amigdala di otak. dan otak nangkap sinyal itu sebagai apa? Otak akan mikir,
Tunggu sebentar, otot wajah lagi senyum rileks. Oh, berarti lingkungan lagi aman dan pasti ada hal baik yang lagi terjadi nih. Respon refleks otak adalah membanjiri sistem dengan dopamin dan serotonin. Bahan kimia perasa bahagia. Betul. Dan saat ledakan hormon bahagia ini digabungkan dengan kata-kata afirmasi positif yang didengar langsung oleh gendang telinga Anda sendiri, Anda ngasih perintah danda ke sistem saraf. Secara visual kelihatan, secara audio kedengaran, dan secara kimiawi kerasa ya. Tepat. Ini akan menciptakan program neuroplastisitas baru di otak dan sel Anda dengan kecepatan yang luar biasa. Jadi, rasa canggung di awal itu cuma harga diskon yang sangat murah untuk sebuah penyembuhan level premium. Wah, luar biasa. Jadi rasa canggung itu murni benteng psikologis kita aja ya? Padahal biologinya merayakan itu. Sangat merayakan. Eksplorasi kita hari ini benar-benar menghancurkan ilusi cara kita mandang diri sendiri. Kalau ditarik garis merahnya, pesannya sangat gamblang. Tubuh Anda ini bukanlah kendaraan sewaan yang nunggu waktu rusak menuju kehancuran. Tubuh Anda adalah mega ekosistem. Betul. Tubuh Inch yang berisi 37,2 triliun makhluk mikroskopis yang secara harfiah bersumpah setia jadi mitra seumur hidup Anda. Mereka cuma nunggu arahan yang positif, kasih sayang, dan rasa syukur dari sang CEO. Dan kalau selama ini gaya kepemimpinan kita penuh kritik pedas dan ketakutan, sekaranglah saat yang tepat buat merombaknya. Kesehatan jangka panjang kita sangat bergantung sama kualitas obrolan internal kita. Pikiran Anda adalah cetak birunya. Dan sel-sel kita adalah pekerja konstruksinya ya. Kemitraan yang sangat intim. Sebelum kita berpisah nih, ada satu pemikiran lumayan provokatif yang mau saya lempar buat Anda, para pendengar renungkan. Wah, pemikiran apa tuh? Mengingat semua sains yang baru kita bahas, kalau frekuensi emosi dan kata-kata internal kita punya kekuatan sedahsyat itu sampai bisa merestrukturisasi geometri air dan memodifikasi gen di sel kita, pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi di tingkat sel tubuh kita saat kita menghabiskan waktu berjam-jam tiap malam secara pasif tersedot ngugulir media sosial? Wow, itu angle modern yang kritis dan jujur cukup menakutkan buat dibayangin. Iya kan? Pas kita lagi doom scrolling, nyerap komentar beracun, debat politik yang bikin panas, algoritma pemicu amarah, sampai membandingkan hidup kita sama ilusi kesempurnaan orang lain, jangan-jangan layar ponsel di tangan kita itu lagi diam-diam meretas sistem komunikasi sel kita. Memancarkan radiasi ketakutan dan gelombang beta terus-menerus. Benar. Kita secara nggak sadar meneror triliunan karyawan kita tiap malam cuma karena gagal nahan godaan gulir layar. Mulai hari ini, pertimbangkanlah untuk menjaga diet informasi Anda seketat Anda menjaga diet makanan. Bukan cuma demi kesehatan mental, tapi demi arsitektur biologi fisik Anda. Tepat sekali. Jadilah CEO yang adil dan penuh kasih buat 37,2 triliun karyawan Anda hari ini. Berdirilah di depan cermin, tersenyumlah lebar-lebar walau awalnya terasa konyol, dan ucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati untuk tubuh Anda. Anda bakal takjub lihat keajaiban yang bisa mereka ciptakan. Pastinya. Baiklah, terima kasih sudah bergabung dalam eksplorasi mendalam yang luar biasa ini. Tetap rawat ekosistem Anda, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.